Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Menyikapi pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite, baik untuk ibadah umum 1, ibadah sekolah minggu, ibadah umum 2, dan ibadah doa malam. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer Bank BCA. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Kids yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Catering TCC, Sabtu 31 Juli 2021, pukul 5 sore via Zoom. Tema, Level Up, dengan pembicara Pendeta Joshua Kevin. 11DG Fellowship by Zoom akan diadakan pada hari Senin 26 Juli 2021, pukul 19.30. Tema, Growing Character in Difficult Times, dengan pembicara Pastor Kuncoro. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam, tetap berjalan secara online. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2 Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Menyikapi pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite, baik untuk ibadah umum 1, ibadah sekolah minggu, ibadah umum 2, dan ibadah doa malam. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer Bank BCA. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Kids yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Catering TCC, Sabtu 31 Juli 2021, pukul 5 sore via Zoom. Tema, Level Up, dengan pembicara Pendeta Joshua Kevin. 11DG Fellowship by Zoom akan diadakan pada hari Senin 26 Juli 2021, pukul 19.30. Tema, Growing Character in Difficult Times, dengan pembicara Pastor Kuncoro. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam, tetap berjalan secara online. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2 Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga
selamat sore. Kepada semua sidang Tuhan yang mengikuti ibadah ini, kami semua mengajak Bapak Ibu semuanya, anak-anak muda semuanya dimanapun kalian berada, mari tetap bersyukur untuk setiap keadaan yang ada, tetap memandang ke depan, apapun yang sudah Tuhan rencanakan semua itu indah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu atas kehidupan kami hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Tuhan biarlah Engkau berkarya dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami mau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada dalam kehidupan kami Bapakku. Terima kasih. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku
Rajaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Selamanya bagimu, selamanya bagimu, Rajaku. Selamanya bagimu. Selamanya bagimu, Rajaku. Tuhanku, kami mengucap syukur Rajaku, karena kami akan terus dan terus Tuhan memujimu sampai kapanpun, sampai Engkau manggil kami pulang, karena kami tahu penyertaan-Mu selalu ada untuk kami selama kami masih hidup. Kasih-Mu ada untuk kami selama kami hidup. Terima kasih Rajaku, kami mau hidup sebagai orang yang lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, mari kita hidup sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang.
kita coba dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan bajunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah derajatnya, cinta lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Jangan pernah kalah sama apapun juga. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya udah Bapak Ibu semua, sidang jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Karena kita mau berlari kemana? Kita mau berlari kepada ke depan, pada masa depan yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Masa laluku telah dibahas saudaramu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Masa laluku telah dibahas saudaramu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Amin, amin. Silakan duduk. Kami sungguh bersyukur Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau ada bersama kami. Itu sebabnya Bapa, kami mau belajar untuk setia dalam segala hal. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.
ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami mau setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk Ku kan setia Rajaku, melayani-Mu seumur hidupku. Ku naikkan syukurku bagimu. Hanya bagimu Tuhanku, Kaulah alasanku hidup. Kaulah yang ku butuhkan Tuhanku. Ku agungkan Kau Rajaku, ku tinggikan Kau Allahku. Hanya Kau Rajaku, kami mau hidup hanya bagimu, hanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya Kau Rajaku, ku agungkan Kau Tuhan dan Rajaku. Hanya Kau Tuhanku, Kau sumber kekuatanku, Kau sumber pengharapanku. Ku naikkan syukurku Rajaku. Hanya Kau Tuhanku, hanya Kau perisai hidupku. Kami naikkan syukurku bagimu. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Allahku. Ku bersyukur Tuhan, hanya kasih-Mu. Terima kasih Allahku. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau saat ini mengetahui bahwa langkah kaki kami terasa berat. Kami percaya bahwa Engkau saat ini mengetahui semangat kami sedang patah. Kami percaya bahwa Engkau saat ini mengetahui raga kami lemah ya Tuhan. Tetapi kami juga percaya dan mengetahui Engkau sedang mengerjakan sesuatu untuk memulihkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau memampukan kami untuk tetap setia, untuk terus bertumbuh ke arah yang Tuhan inginkan. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu inilah menjadi pedoman, meneguhkan kami, membuat kami terus maju berjalan ke depan. Dan pada akhirnya kami akan menerima mahkota kekal yang Tuhan telah janjikan. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami, melawat kami pada kesempatan ini. Sehingga pada akhirnya hidup kami akan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau yang sedang menyaksikan video ini, yang ada di jalan atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan biarlah kita terus membuat kerohanian kita ini tumbuh. Dan biarlah iman kita ini teguh. Dan pada akhirnya imun kita bisa terjaga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Fokus pada Garis Akhir. Fokus pada garis akhir. Terambil dalam Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Terambil dalam Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di situ lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memetik sebuah pelajaran berharga melalui kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Perikop ini bisa menjadi studi kasus bagi kita untuk menjadi perenungan selama 1 minggu ke depan. Jika 1 minggu ini kita belajar dalam kisah Kaleb, tapi biarlah kita coba melihat awal mula mengapa Kaleb seperti demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang bernama William menulis dalam monolognya yang berjudul As You Like It. Ia mengatakan dalam karyanya tersebut bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Dan kehidupan manusia seperti sebuah sandiwara. Artinya dunia ini digambarkan dengan panggung teater, sedangkan manusia sebagai aktornya. Sejak lahir manusia memasuki dunia dan memerankan sesuatu dan terus berakting sesuai dengan usia mereka. Hingga pada usia tua, mereka memainkan episode yang terakhir dalam kehidupannya. Bukankah hidup ini seperti sebuah perjalanan? Sebuah perjalanan di atas hamparan waktu, kita memahatnya dengan langkah demi langkah. Entah perjalanan itu panjang atau singkat. Ini pada akhirnya perjalanan tersebut akan usai kita jalani. Waktu akan menghantarkan langkah kaki kita pada batas terakhir kehidupan kita. Kita tahu bahwa pada suatu saat kehidupan kita akan berakhir. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak tahu kapan kehidupan akan usai.
seorang penulis bernama John Ortberg. Dalam karyanya, ya Bapak Ibu bisa melihat di layar Bapak Ibu Saudara. Di dalam karyanya itu dituliskan bahwa ketika permainan berakhir, semua masuk ke dalam kotak. Ia mengungkapkan bahwa apabila permainan dalam kehidupan ini selesai, maka kita akan kembali ke kotak, yaitu peti mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat dan sadarlah bahwa pada suatu saat dalam dimensi waktu hidup kita akan berdiri pada titik akhir kehidupan kita. Pada batas akhir kehidupan, di batas akhir kita akan berdiri untuk terakhir kali, menatap ke belakang dan melihat akan kefanaan dan berhenti di dalam kekekalan masa. Di batas terakhir kita akan berdiri menyudahi segala sesuatu. Apa yang akan kita tinggalkan dan kita wariskan Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dan apa yang akan kita bawa dalam kekekalan kehidupan kita? Apakah semua prestasi yang bertahan dalam kekekalan? Atau sebaliknya, kesuksesan yang akan terkubur dalam sebuah kefanaan? Apa yang akan kita tinggalkan? Apa yang akan kita wariskan dan apa yang kita bawa di batas akhir kehidupan kita? Bukankah sebenarnya tengah kita pahat dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang kita tinggalkan nanti, apa yang akan kita wariskan nanti, bukankah itu sedang kita pahat dalam langkah-langkah kehidupan kita saat ini? Pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyimak sepenggal narasi di dalam Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ini. Di mana memaparkan kisah akhir dari kehidupan seorang abdi Allah yang begitu sangat setia. Di batas akhir hidupnya, sejarah mencatat di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, di sana Bapak Saudara bisa melihat di batas akhir hidupnya sejarah mencatat demikian. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Ayat yang ke-12. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyelami lebih dalam, memikirkan, mengimajinasikan narasi yang baru saja kita baca. Pelajaran apa yang akan kita dapat jika kita fokus pada garis akhir? Itu adalah pertanyaan perenungan kita. Pelajaran apa yang akan kita dapat jika kita fokus pada garis akhir? Inilah kalimat perenungan kita. Kita akan jawab melalui renungan kita, firman Tuhan pada kesempatan ini. Pelajaran yang pertama adalah pelajaran tentang tujuan hidup. Pelajaran tentang tujuan hidup didasari dalam Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang pemikir bernama Anthony Robbins, seorang motivator dan sebagainya, berkata demikian. Tidak ada manusia yang malas, yang hanya ada manusia yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Tidak ada manusia yang malas, tetapi yang ada hanyalah manusia yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Jika kita selama ini enggan untuk setia datang ke gereja, jangan-jangan tujuan kita tidak jelas dalam hidup ini. Atau jika kita melihat anak muda yang menghabiskan waktunya begitu luar biasa dengan sia-sia, atau banyak lebih memilih untuk tidur begitu, mungkin tujuannya kurang jelas dalam hidupnya. Tapi biarlah kita belajar pada kesempatan ini, bahwa poin pertama, pelajaran apa yang dapat kita petik dari fokus pada garis akhir itu, yaitu adalah pelajaran tentang tujuan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa pertanyaan yang kelihatan logis yang akan segera muncul bila kita membaca kembali narasi ini.
Dapatkah penggalan narasi ini digunakan sebagai referensi kita yang menggambarkan figur seorang hamba Tuhan yang ideal? Apabila yang terjadi justru pria berusia 120 tahun yang dikenal sebagai abdi Allah ini mendapatkan perhentian di sebuah puncak bukit jauh dari negeri perjanjian yang dia impikan. Meninggal dalam kesendirian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa arti sebuah perjalanan panjang 120 tahun itu bukan waktu yang singkat? Apa arti persiapannya di Mesir? Apa arti pembentukan di padang belantara yang begitu sangatlah sulit? Dan apa arti perjalanan panjang membimbing dengan setia suatu bangsa yang bebal selama 40 tahun? Apa akhir hidup seperti dapat dianggap sebagai sebuah prestasi, Bapak Ibu Saudara? Apakah akhir kehidupan seperti ini bisa dibilang kesuksesan atau mungkin kemaksimalan dalam hidup? Tapi apabila yang terjadi justru di mana impian itu tidak pernah ia rasakan, tidak pernah digenggam oleh Musa. Sebuah mimpi yang gugur hanya karena satu kesalahan, Bapak Saudara. Hanya karena satu kesalahan di antara ratusan kesetiaan yang ia tunjukkan di dalam kehidupannya. Dari sisi luar narasi, apakah kisah ini merupakan sebuah ending yang baik? Sang lakon lahir dalam situasi krisis. Betul ya saudara yang terkasih ya? Namun sungai Nil tak mampu merenggut hidupnya. Pernah menjadi pangeran yang terdidik dengan kemampuan militer dan pendidikan yang luar biasa di kerajaan. Seorang yang ditempa dengan ganasnya padang gurun dan dijumpai sendiri oleh Allah di semak-semak belukar. Di mana ia menggemparkan dengan 10 tulah. Pertemuan pribadi yang menakjubkan dengan Allah dan sebagainya. Namun justru di akhir cerita didapati sebagai seorang yang meninggal tanpa pernah pendampingan. Perjalanan panjang yang berakhir pada satu titik di mana titik itu dia tidak pernah mencapai sekali. Sekali lagi Bapak Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita timba dari kehidupan Musa ini? Apa yang dapat bisa kita timba? Bukankah akhir hidup seseorang biasanya mencerminkan perjalanan panjang kehidupannya? Bukankah akhir hidup seseorang, saudara terkasih, biasanya mencerminkan perjalanan hidup yang panjang? Pertanyaan-pertanyaan di atas mencuat karena kita seringkali mendekati narasi ini sebagai semata-mata riwayat kehidupan Musa. Di mana kita tempatkan dia sebagai lakon utama dan jalan kehidupannya sebagai tema utama. Memang tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara, bahwa Musa memegang peran sentral di dalam kitab-kitab Pentatuk. Namun sesungguhnya ketika kita mendekati narasi-narasi dalam perjanjian lama, kita seharusnya selalu mengingat 3 tingkatan. Kita harus mengingat ada tingkatan di sana dalam perjanjian lama. Tingkatan yang pertama adalah tujuan hikayat di dalam perjanjian lama sebenarnya menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja dalam ciptaannya dan di antara umatnya. Hikayat Musa harusnya diperlakukan demikian. Hal itu berarti dalam setiap hikayat Musa seharusnya kita lihat adalah karya Allah di dalam Musa dan bukan Musa itu sendiri. Yang kedua, alur cerita naratif tunggal menjadi bagian dari grand naratif, di mana tokoh utamanya adalah Allah sendiri. Kita harus menyadari bahwa Allah yang merupakan sentral atas narasi ini, bukan Musa itu sendiri. Secara sederhananya dalam penjelasan ini adalah, kita seharusnya bertanya, apakah kehendak Tuhan telah tercapai dalam kehidupan Musa? Seharusnya pertanyaan itu kita ajukan ketika kita mencoba untuk mengimajinasikan narasi ini. Merenungkan narasi ini. Apakah kehendak Tuhan telah tercapai dalam kehidupan Musa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Negeri perjanjian adalah kehendak Allah, bagian dari karya Allah. Suatu bentuk rencana Allah terhadap umatnya. Allah mau mendirikan negeri itu atas dasar kesetiaan kepadanya. Dan bukan kemarahan yang begitu sangat sombong yang ditunjukkan oleh Musa. Negeri Allah semata-mata bukanlah impian Musa, namun adalah janji Allah. Musa mungkin seolah-olah gagal mencapai tanah perjanjian, tetapi janji dan kehendak Allah tidak pernah gagal. Tugas Musa hanyalah satu, yang mengerjakan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Sekali lagi saudara kasih, kehendak Allah sedang diwujudkan dalam kehidupan Musa. Tugas Musa hanyalah satu, yaitu mengerjakan kehendak Allah sampai batas akhir kehidupannya. Sampai batas akhir kehidupannya. Dengan demikian, kita dapat menimba pembelajaran hidup bahwa Musa pada akhirnya telah menyelesaikan karya Allah melalui dia. Dia setia pada kehendak Allah. Dia taat kepada kehendak Allah dan mati sebagai seorang hamba yang sejati. Wow, mati sebagai seorang hamba sejati. Bagaimana dengan kita, saudara yang terkasih? Apakah kehidupan kita sehari-hari ini sebenarnya merupakan suatu perjalanan untuk mewujudkan kehendak Allah melalui kehidupan kita? Bagaimana kita mendefinisikan maksimal itu? Bagaimana kita mendefinisikan kesuksesan itu? Bagaimana dengan mimpi kita? Apakah hal-hal ini hanyalah segala sesuatu yang hanya sekedar terarah kepada pencapaian maksimal kehidupan pribadi kita saja? Atau sebaliknya, merupakan sebuah kesetiaan yang dibangun atas keyakinan akan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam renungan harian yang ditulis oleh Presiden Amerika ke-39, Jimmy Carter, beliau mencatat, pernah saudara terkasih suatu saat yang lalu, USA Today menerbitkan salah satu jejak pendapat nasional. Dan orang-orang itu ditanya dengan pertanyaan yang ada di layar saudara. Andaikan Anda bisa berhadapan dengan Allah, apa yang akan Anda tanyakan? Pertanyaan itu adalah pertanyaan demikian. Andaikan Anda bisa berhadapan dengan Allah, apa yang akan Anda tanyakan? 6% memberikan jawaban, berapa lama saya akan hidup? 16% memberi jawaban, mengapa hal-hal buruk akan terjadi? Dan 19% menjawab dengan sebuah jawaban, apakah ada kehidupan setelah kematian? Dan paling banyak menjawab sebesar 34% dengan jawaban, apakah tujuan saya dalam kehidupan saya? Bila pertanyaan itu boleh saya pinjam dan saya ajukan kepada kita masing-masing, bagaimana kita menjawabnya? Apa tujuan kita dalam kehidupan ini? Apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Kiranya kita semakin hari semakin mengenal kehendak Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kehidupan ini sebagai sebuah perjalanan penugasan, Bapak Saudara kasih. Jika kita lihat di slide, Bapak Saudara kasih, ada sebuah kalimat perenungan yang untuk kita renungkan pada kesempatan ini, bahwa kehidupan ini sebagai sebuah perjalanan penugasan. Kelahiran kita sebagai awal pengembaraan untuk menemukan kehendak Tuhan. Dan pada saat kita dipanggil pulang, pada saat itu seharusnya kita sudah menemukan kehendak Tuhan. Dan bahkan perjalanan hidup adalah melakoni kehendak Tuhan itu sendiri. Biarlah kalimat yang sangat singkat ini bisa menjadi bahan perenungan untuk poin pertama ini. Pelajaran yang dapat kita petik dari fokus pada batas akhir adalah pelajaran tentang tujuan hidup. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang warisan hidup. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari fokus pada garis akhir adalah pelajaran tentang warisan hidup. Ulangan 34 ayat yang ke-8
adalah dasar kebenaran firman Tuhan untuk poin yang kedua ini. Pelajaran tentang warisan hidup. Mari kita kembali memperhatikan narasi ini secara khusus pada ayat yang ke-8. Dikatakan di sana orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis pergabungan karena Musa itu. 30 hari rakyat menangis karena kehilangan Musa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masa peratapan di Israel itu lazimnya berlangsung selama 7 hari. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari perikop-perikop di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 50, di dalam 1 Samuel 31 dan sebagainya. Lazimnya berlangsung selama 7 hari ratapan itu. Ada beberapa tokoh yang mendapatkan penghormatan istimewa. Harun ditangisi 20 hari lamanya, Bapak Saudara yang terkasih. Dan hanya Yusuf yang ditangisi lebih lama dari itu, yaitu 70 hari. Dan ini bukan menggunakan konsep Israel, tetapi ratapan menurut bangsa Mesir. Jika kita melihat di antara semua berdasarkan ratapan atau peratapan yang sedang dilakukan oleh Israel yang paling terlama adalah Musa, yaitu 30 hari. Musa ditangisi bukan 1 minggu, melainkan 1 bulan lamanya. Kita tidak perlu membenamkan pada perhitungan angka ini, Bapak-Saudara terkasih. Entah ini ditulis secara literal atau secara figuratif. Namun kita mendapati sebuah pesan yang jelas bahwa tangisan itu sendiri menjadi tanda betapa pentingnya Musa menurut pengertian umatnya. Kenapa hal itu terjadi, Bapak-Saudara terkasih? Terkadang orang menghargai kita, orang mengakui keberadaan kita, itu karena posisi dan status kita. Bukan karena apa yang kita lakukan. Jika kita lihat kita bisa berdampak atau tidak ketika kita tidak menjabat sesuatu, bagaimana respon mereka? Apakah tetap sama? Jangan-jangan penghormatan dan penghargaan yang mereka beri itu karena posisi, jabatan, dan status kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, oleh karena Musa memiliki sumbangsi atas kehidupan umatnya, mereka meratap selama 30 hari. Bila kita kembali mundur melihat perjalanan hidup Musa, kita sadar bahwa dampak hidup Musa ini dibangun dalam dedikasi hubungan yang begitu sangat panjang yang ia lakukan. Di mana berbagai tantangan terjadi, di mana mungkin Musa tidak selalu bersikap sabar atau marah, di mana mungkin ada tangisan kesepian, dan di mana mungkin terjadi ratapan-ratapan dalam diri Musa. Namun yang jelas, kita mendapati Musa adalah seorang yang selama hidupnya mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk sesamanya. Dan bahkan firman Tuhan mencatat, dia sendiri berani tidak dicatat dalam kitab kehidupan, asalkan bangsanya diampuni. Wow, suatu abdi Allah yang luar biasa. Pemahaman Musa akan kehendak Allah dalam hidupnya menuntun dia menjalani hidup ini dengan pengabdian demi pengabdian. Pengabdian yang dijalaninya dengan tulus dan penuh dedikasi pada akhirnya menjadi warisan yang kekal, yang dapat diterima oleh orang di sekitarnya, oleh sesamanya. Musa mati ditangisi karena hidupnya sudah memberikan warisan kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang wanita Kristen yang mati martir, dianiaya di sebuah wilayah bernama Lyon, Prancis pada tahun 177. Jika saudara perhatikan di layar, saudara, ia mengalami siksaan begitu rupa, tetapi ia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Ia disiksa. Sampai-sampai, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sang penyiksa kelelahan dan frustasi. Ia merasa frustasi. Ia merasa frustasi menyiksa seorang bernama Blandina ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Blandina tetap pada pendirian dan keyakinan. Mungkinkah Blandina rela mati jikalau dia tidak sungguh-sungguh yakin bahwa iman yang benar dimilikinya?
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkinkah Blandina rela mati jikalau dia tidak sungguh-sungguh yakin bahwa iman yang dimilikinya itu benar? Saya rasa Bapak Ibu sudah menjawab di rumah masing-masing. Saya rasa tidak demikian Pak Thomas. Ya benar. Karena ia meyakini imannya benar, ia rela mati untuk imannya. Kadang orang kurang menghargai apa yang kita lakukan. Namun ketika kita sudah tidak ada, barulah mereka menyadari betapa pentingnya apa yang kita lakukan selama ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam hidup ini kita sebagai orang percaya, ada masa-masa ketika iman kita menjadi goyah. Pada saat itu kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan, keberadaan Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan dan sebagainya. Semua manusia dilahirkan, tetapi nilai kematian kita sebagai orang percaya berbeda. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara terkasih, semua manusia dilahirkan, tetapi nilai kematian kita sebagai orang percaya berbeda. Beberapa menanggung seberat gunung, dan beberapa menanggung seringan bulu. Namun kita semua akan berakhir menanggung kenikmatan yang sama. Amin. Apapun Saudara terkasih yang alami saat ini, mungkin terasa berat seperti gunung, atau sebagian merasakan seringan seperti bulu, tetapi pada akhirnya kita akan menikmati kenikmatan yang sama. Pada kesempatan ini kita akan dapat belajar dari kehidupan Musa, Kaleb jika kita lihat dalam materi sepanjang minggu ini nanti, dan Blandina yang penuh dengan pengabdian, kesetiaan, dan iman yang teguh sebagai warisan yang sangat bernilai melebihi apapun juga. Apabila suatu saat kita meninggal, kita mau dikenang sebagai siapa? Jika Bapak Saudara lihat di layar Bapak Saudara, di slide itu, Sokrates adalah seorang pemikir Yunani. Ia meninggal dan dikenang sebagai filsuf sejati. Bunda Teresia yang akan dikenal sepanjang masa sebagai orang yang suci. Jika lihat di gambar selanjutnya, yang ketiga, Gajah Mada dikenang sebagai pemersatu Nusantara. Soekarno, kita tidak heran, dikenal sebagai proklamator dan bapak bangsa. Apakah itu dikenal sebagai seorang yang sederhana dan setia? Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara akan dikenang seperti apa? Mari kita renungkan pertanyaan ini untuk poin yang kedua. Yang ketiga, pelajaran ketiga adalah pelajaran tentang investasi hidup. Pelajaran pertama dari fokus pada garis akhir, yang pertama adalah tujuan hidup, yang kedua adalah warisan hidup, yang ketiga pelajaran tentang investasi hidup di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-9 adalah dasar kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Akhir kisah Musa ternyata bukan menjadi akhir dari kehidupan bangsa Israel. Bukan. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada Yosua yang melanjutkan tongkat kepemimpinan atas bangsa Israel. Dan kenapa Yosua dapat melanjutkan tongkat kepemimpinan tersebut, Bapak Saudara terkasih? Karena dengan jelas dikatakan, Musa menyerahkan tongkat kepemimpinan itu kepada Yosua. Bapak Ibu perhatikan di sini, sangat penting sekali. Hal ini terjadi bukan setelah Musa meninggal, bukan. Tetapi pada saat Musa masih hidup, dia menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Dan bahkan dalam materi kita sepanjang minggu ini, kualitas yang sama ditunjukkan oleh Kaleb. Mari kita bercermin dari narasi akhir Musa ini, bahwa sang tokoh yang semaksimal mungkin justru tetap dihargai sebagai seorang yang maksimal di hadapan Allah. Karena dia berhasil memuridkan orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita lihat slide di layar Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah di gereja ditutup karena wabah bukan cuma kali ini. Tahun 1918 terjadi flu Spanyol melanda dunia. Kantor pusat GSCA di dunia yang ada di Springfield menghimbau kepada seluruh jemaat untuk ibadah di rumah. Wabah tersebut menjadi kesempatan untuk setiap orang
setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Sehingga mereka kala itu, jika saat ini kita bisa online, tapi mereka saat itu benar-benar memiliki waktu berdoa dan belajar firman Tuhan melebihi situasi sebelum wabah. Sehingga mereka dapat bertumbuh. Ada falsafah menarik yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Asa, asi, dan asuh. Apa sebenarnya konteks falsafah ini, Bapak Ibu Saudara kasih? Tidak lain adalah dunia pendidikan di mana senior membimbing yang junior. Yang tidak lain adalah yang sulung mengasuh yang bungsu. Bagaimana dengan kita? Memang saat ini kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tapi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan respon yang tepat kepada orang di sekitar kita. Kita dapat memberikan semangat, memberikan sesuatu motivasi kepada mereka untuk tetap memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan. Ini adalah kesempatan berharga untuk kita menginvestasikan sesuatu kepada mereka. Kiranya kita bisa belajar 3 pelajaran dalam tema khotbah fokus pada garis akhir. Pelajaran pertama tentang tujuan hidup, pelajaran kedua tentang warisan hidup, pelajaran ketiga tentang investasi hidup. Mari kita tetap fokus pada tujuan akhir hidup kita. Mari kita renungkan suatu perenungan terakhir dalam khotbah ini. Bapak Ibu Saudara kasih, jika lihat di layar Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa ada sebuah perenungan, kalimat perenungan untuk kita renungkan sepanjang minggu ini. Mari kita tetap fokus pada tujuan akhir hidup kita. Jangan tergoda oleh pemandangan yang kelihatan indah selama di perjalanan kehidupan. Itu bisa mencelakai kita. Pemandangan indah itu hanya sementara. Ada yang lebih indah saat kita berada di puncak keberhasilan, yaitu mahkota kekal. Surga bukan tempat kita dilahirkan, tetapi tempat di mana jiwa dan roh kita beristirahat di dalam keabadian. Tuhan Yesus memberkati kita tetap semangat, tetap memiliki pengharapan. Pikirkan segala sesuatu di pikiran ini dengan sesuatu yang baik, yang mulia, dan pada akhirnya hati kita penuh dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari tim musik WL Singer saya undang ke depan. Kita naikkan pujian, Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini bisa menjadi bahan perenungan bagi kita, bahwa kita memiliki fokus pada garis akhir. Bukan masa lalu, bukan saat ini, tapi pada akhir kehidupan kita. Terus maju, tetap setia. Mari kita naikkan pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Hidup karena anugerah-Mu. Amin. Semuanya karena kasih-Mu. Kau karuniakan agar ku jadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hidup dan melayani Engkau seumur hidupku. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotaku, kehidupan kekal. Ku hidup karena anugerah-Mu.
surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Tuhanku, terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat melakukan apa yang sudah kami dengar Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pendeta Thomas Tuhan, biarlah Engkau berkati beliau dalam segala aspek kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita menyaksikan video tentang kegiatan selama 1 minggu ke depan. Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Menyikapi pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite, baik untuk ibadah umum 1, ibadah sekolah minggu, ibadah umum 2, dan ibadah doa malam. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer Bank BCA. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Kids yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Catering TCC, Sabtu 31 Juli 2021, pukul 5 sore via Zoom. Tema, Level Up, dengan pembicara Pendeta Joshua Kevin. 11DG Fellowship by Zoom akan diadakan pada hari Senin 26 Juli 2021, pukul 19.30. Tema, Growing Character in Difficult Times, dengan pembicara Pastor Kuncoro. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam, tetap berjalan secara online. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2 Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan telah memberkati setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Firman Tuhan tadi begitu sangat luar biasa. Memotivasi kita supaya kita bisa mencapai garis akhir dalam setiap pertandingan kehidupan kita. Bapak Ibu, kami tahu bahwa situasi sulit yang saat ini kita hadapi, ini bukan hal yang mudah. Tapi marilah kita melihat segala sesuatunya dari suatu perspektif yang berbeda. Karena situasi yang kita hadapi saat ini juga bagian dalam pertandingan iman kita.
Dan kita melihat bahwa apa yang seperti firman Tuhan katakan tadi, bahwa kita harus tetap maju, tetap terus maju, apapun yang terjadi, sampai kita bisa mengakhiri garis finish kita, dan kita beroleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang tadi datang kepada kita boleh memberkati setiap kita, dan boleh kita tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan naikkan pujian kita, biarlah aku setia, kiranya ku tetap setia. Biarlah aku tetap setia. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hidup dan melayani Engkau seumur hidupku. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, hingga ku terima mahkotaku kehidupan kekal. Amin. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Refnya saja kita katakan, biarlah ku setia, kiranya ku tetap setia. Kiranya ku setia, Amin Tuhan. hidup dan melayani Haleluya Engkau Yesus. seumur hidupku. Biarlah ku setia, kiranya ku setia, Amin Tuhan. hingga ku terima mahkotaku kehidupan kekal, hingga ku terima mahkotaku kehidupan kekal, hingga ku terima mahkotaku kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati kami sekaliannya. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk firman yang boleh meneguhkan kami di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi. Kami boleh diingatkan kembali bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, di mana kami harus mengakhiri setiap pertandingan kami dan kami mencapai setiap garis finish kami. Tuhan tolong ya Bapa, dalam
pertandingan hidup ini ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengingat kepadamu, kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Firman Tuhan yang datang kepada kami mengajarkan kami banyak hal. Biarlah firman itu yang akan menuntun juga kami ya Tuhan, dalam situasi-situasi yang saat ini kami hadapi. Kami melihat segala sesuatu dengan perspektif yang berbeda. Kami mengarahkan mata rohani kami ya Tuhan kepada tujuan kami. Kami melihat segala sesuatunya dengan perspektif iman. Sehingga ketika kami menghadapi situasi sulit, ataupun hal-hal yang terjadi yang kami tidak tahu ke depan ini, kami tahu ada Yesus yang bersama dengan kami. Sehingga kami bisa melihatnya dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan yang mengikuti ibadah streaming dimanapun kami berada dalam kondisi situasi apapun yang saat ini kami hadapi. Berkati kami ya Tuhan, biarlah kami senantiasa boleh termotivasi melalui firman yang telah kami dengar. Dan biarlah Allah melawat setiap kami. Jika ada ya Tuhan jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit, ataupun kelemahan-kelemahan tubuh dimanapun ya Tuhan mereka berada. Tuhan kiranya tangan-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan itu, akan menjangkau dan menjamah mereka satu persatu ya Tuhan. Mencukupkan apa yang mereka butuhkan saat ini, menjawab apa yang mereka gumulkan saat ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat hati kita arahkan iman kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan kekuatan penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya untuk mengangkat kami semua yang percaya masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap sehat, tetap semangat, sampai berjumpa di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.